Shalom. Pagi hari ini kita sama-sama datang kepada Tuhan tempat ini sebenarnya bukan acara gereja, sebenarnya bukan acara rutinitas kita. Harusnya kita ketika kita menyembah Tuhan, yuk kita sama-sama kita antusias. Ketika kita menyembah Tuhan, yang kita datang ketika kita ada di tempat ini, kerinduan kita itu adalah Tuhan, aku menyembah Engkau Tuhan, menyembahmu dengan roh dan kebenaranku, menyembahmu dengan hidupku. Hidup kita persembahkan setiap kehidupan kita untuk pada Tuhan. Amin. Kalau hari kemarin itu, minggu kemarin, Koan berkhotbah tentang excellent di dalam penantian kita, menantikan janji Tuhan. Koan ngomong tentang mengerjakan apa yang ada di tangan dengan excellent dalam penantian janji Tuhan yang belum kelihatan. Tidak fokus menginginkan sesuatu, namun mengabaikan apa yang di depan kita. Apa yang ada di depan kita, kita kerjakan itu dengan excellent kayak gitu loh. Jangan mengeluh jika kita diletakkan dalam keluarga yang tidak kasih modal kita harus merintis dari awal. Percaya setiap usaha kita itu latihan dan persiapan diri kita di masa depan. Menindaklanjuti yang kemarin ketika kita belajar dari Yusuf ngomong tentang excellent. Saya banyak belajar di bidang kerja saya itu mungkin komplain itu mungkin bisa sampai 50% ke atas kayak gitu loh. Tapi yang kita usahakan apa? Kita usahakan adalah kita tetap untuk kita mengerjakan dengan excellent. Nah, saya mengambil sisi yang berbeda. Ketika penantian kita untuk menantikan janji Tuhan belum digenapi dalam kehidupan kita. Saya belajar dari Yusuf, saya belajar tentang faithful in hope. Kita tetap setia dalam pengharapan kita menantikan janji Tuhan. Kita buka sama-sama di Kejadian 39. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan ya. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istrinya tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tengah perempuan itu dan lari keluar.
Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah berlari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. Berkatalah itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang padaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya padanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Katakan amin. Satu hal yang pertama yang saya melihat ketika Yusuf, ketika Yusuf dijual, ketika sudah dijual, dia ketemu dengan Potifar. Di situ dia mendapat segala kekuasaannya Potifar kecuali istrinya. Yang saya pertama belajar dari posisinya Yusuf ini adalah apa? Yang pertama adalah kita harus setia dalam perkara kecil. Setia dalam perkara kecil. Di Lukas 16 ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Di sini dikatakan di Lukas, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Kata setia di dalam Lukas ini, kalau kita ngomong tentang di terjemahan NIV, itu ngomong tentang can be trusted. Kita itu dapat dipercaya. Can be trusted, kalau kita ngelihat di sini, di ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya. Kita belajar, can be trusted itu bukan disimpan. Can be trusted itu orang harus bisa dilihat bahwa kita itu bisa dipercaya Tuhan. Apalagi kita ini orang Kristen. Dalam setiap kehidupan kita ini orang yang bekerja bukan sebagai full timer. Kita itu ngomong tentang kita ini bisa dipercaya orang enggak? Ketika kita ngomong A keluarnya A, atau kita ngomong B keluarnya jadi C. Kita harus benar-benar hidup kita can be trusted, dapat dipercaya, setia dalam perkara kecil. Itu berarti kita dapat dipercayai. Ketika kita itu dapat melihat, orang itu dapat melihat kita, oh iya, Irwin ini bisa dipercaya ya. Oh, Irwin ini enggak nipu ya. Itu harusnya setiap kita itu bisa dilihat setiap orang. Kita ini suratan yang terbuka. Ketika kita ngomong tentang semua dapat dilihat, orang bisa melihat. Kita bisa menjadi benar. Atau kita bisa kasarnya itu ditutupi. Ditutupi itu hanya bisa berasal dari Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, percaya Tuhan yang nonton kita. Nanti saya akan sharing sedikit di akhir nanti. Yang kedua ngomong tentang setia itu, setia dalam perkara kecil adalah ngomong tentang apa? Ngomong tentang kita itu harus jujur, honesty. Barang siapa tidak benar dikatakan di sini itu honest. Ngomong tentang kejujuran kita. Kita belajar untuk yuk kita sama-sama dalam setiap tindakan kita, apalagi bisnis, apalagi kita itu dalam pekerjaan sebagai profesional. Banyak ngomongnya celah itu ngomong tentang
kita itu bisa jadi tidak jujur. Setia, ketika kita setia dalam perkara kecil kita, ketika mungkin kita mempertanggungjawabkan kesalahan kita, mungkin kita mempertanggungjawabkan, oh iya, aku ini tiba-tiba pegang mesin ini, tiba-tiba mesin ini jadi rusak gitu ya. Gimana kita bisa ngomong tentang, oh iya, sorry ini salahku, kayak gitu loh. Satu titik saya pernah kejadian, saya ada bikin di mall, ada suatu pekerjaan di mall, tiba-tiba anak buah saya melakukan kesalahan. Harusnya ngelem pipa itu pakai lem pipa, dia itu ngelemnya pakai silikon dan saya enggak tahu. Tekanan airnya di mall itu besar sekali, akhirnya banjir satu mall itu. Mall banjir, liftnya banjir. Saya ini, aduh, kerjaan enggak seberapa, habis itu suruh ganti liftnya, eskalatornya. Saya sudah enggak kepikiran. Tapi saya ketika bosnya ngamuk-ngamuk, saya cuma ngomong, iya sorry, ini salah. Anak buahku salah, berarti saya salah, kayak gitu loh. Waktu itu terus habis itu, tiba-tiba ada jalannya. Ada tukang maintenance eskalatornya itu pas lagi di sana. Semuanya serba kebetulan lah. Pas lagi di sana. Pas hari itu juga memang jadwalnya maintenance. Dan akhirnya saya juga enggak dikenakan service charge kayak gitu loh. Tapi saya belajar dari situ. Dimana ketika posisi itu, saya itu mungkin lagi di ambang kerugian mungkin. Tapi bagaimana sikap kita ketika kita, oh iya, harus jujur. Saya banyak belajar. Kalau misalkan dalam satu titik ketika saya ngitung, ada hitungan salah. Terus habis itu, loh ini kok kurang, ketika jadi sudah jadi ya, kok kurang oke ya. Oke ya sudah, ini tanggung jawabku, aku yang nanggung, tak baiki kayak gitu. Gimana kita itu maksudnya, ketika kita jujur, berani mengakui apa yang itu menjadikan baik buat setiap kita gitu loh. Baiknya apa? Kita itu bisa dipercaya, oh iya, ketika aku percayakan ini, aku tahu kamu itu tidak akan mempermainkan apa yang aku percayai. Tuhan itu mempercayakan kita begitu banyak hal. Bagaimana setiap kita itu bisa tetap jujur di hadapan Tuhan. Bagaimana kita, oh iya, kalau kita salah, Tuhan, kita juga ngaku, Tuhan aku salah. Aku koreksi aku, kayak gitu loh. Gimana kita bisa setia dalam perkara kecil kita. Tuhan akan percayakan kita dalam perkara yang lebih besar. Yang Tuhan janji, yang kita lihat dari Yusuf, ketika dia setia, ketika dia itu, majikannya itu dilihat majikannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Dia mendapatkan kasih, dia mendapatkan kepercayaan, dan dia mendapatkan berkat. Itu yang jadi janji dalam setiap kehidupan kita. Kasih itu, kepercayaan itu, berkat. Bahkan bukan hanya berkat untuk setiap kita. Ketika kita melakukan apa yang benar, kita setia dalam perkara kecil, bukan berarti aku yang diberkati aja. Di sini dikatakan bahkan orang Mesir yang tidak mengenal Tuhan pun itu diberkati Tuhan. Bagaimana dengan setiap kita? Di sini sering komplain lah kalau ngomong tentang profesional, orang yang bekerja, orang yang pebisnis terkadang tidak mendatangkan berkat buat owner yang kita percaya, tidak mendatangkan berkat buat majikan yang kita layani. Hari ini kita yuk sama-sama kita berubah yuk. Kita setia dalam perkara kecil kita. Ketika kita profesional nyambung dengan kemarin, kita kerjakan excellent. Salah, kita manusia. Tapi kita belajar untuk memperbaiki kesalahan itu dari hari ke hari, tidak jatuh di kubangan yang sama. Amin. Yang kedua, ketika kita faithful in hope, kita ngomong tentang apa? Keep on God's track. Kita berada dalam tracknya Tuhan. Kita tetap ada jalan dalam tracknya Tuhan. Di sini dikatakan, selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Untuk ada di God's track-nya Tuhan, untuk ada di dalam track-nya Tuhan,
Yang paling gampang itu adalah ketika kita tidak diberkati. Karena ketika kita tidak diberkati, kita pasti carinya Tuhan berkatono aku, kayak gitu loh. Tapi yang paling susah apa? Ketika kita ada di dalam berkat Tuhan. Yusuf yang jadi budak, tiba-tiba diangkat jadi nomor 2-nya di rumah Potifar. Dia punya segala sesuatunya. Untuk menjadi nomor 1-nya Potifar, mungkin bisa. Ada promosi-promosi yang mungkin kelihatannya, oh iya, ini tidur dengan istrinya Potifar ini promosinya ini kayak kelihatan di depan ini kayak gitu loh. Tapi kita harus tahu, jauhi dosa itu pasti. Jangan jatuh di hal yang berkutat di sana terus. Ketika kita ngomong tentang Yusuf, kita belajar ketika kita jalan di tracknya Tuhan. Jalan di tracknya Tuhan, yang kita mau tahu. Jangan pernah kita kembali ke belakang untuk kita itu, oh iya, kembali ke dosa lama lagi. Nanti pengakuan dosa lagi, kembali lagi ke dosa lama lagi. Kembali selalu ke berkutat di hal-hal yang sama. Kita belajar untuk itu. Gimana kita bisa belajar untuk kita itu tetap jalan di dalam tracknya Tuhan? Semakin dekat dengan Tuhan. Saya yakin, ini mungkin ceritanya mungkin 3 ayat cuma ditulis. Majikannya melihat Yusuf melihat majikannya disertai oleh Tuhan dan membuat apa yang dipegang tangannya itu dibuat berhasil. Nah, itu tidak berjalan 1-2 hari pasti. Tapi itu ngomong tentang kita berjalan sampai 3-4 hari, mungkin bulanan, tahunan, itu yang kita lakukan setiap hari. Kita jalan dalam tracknya Tuhan. Kita berjalan untuk kita itu, bahwa hidup kita itu tetap setia dengan Tuhan. Itu yang menjadikan kita tetap jalan dalam tracknya Tuhan. Banyak. Ketika saya bertobat dari umur 20, tahun 2004, umur 21. Dari umur 21, yang membuat saya bukan orang yang maksudnya istri saya itu yang tahu. Saya ini orang yang bukan yang sabar. Saya ini orangnya cukup kasar. Bahkan sampai sekarang itu juga terkadang masih keluar kasarnya kayak gitu loh. Tapi yang jadikan saya untuk tetap keep on God's track adalah lingkungan rohani saya. Saya berani meninggalkan pergaulan saya. Saya dulu itu kalau pulang itu bisa sampai jam 4 malam. 4 subuh, 3 subuh. Setiap hari itu, saya tuh kalau kelahi sama mantan pacar saya itu, ya isinya itu cuman, kamu itu pulang malam terus kayak gitu loh. Sampai satu titik, ada hal yang memang harus kita pangkas dalam kehidupan kita. Untuk kita itu harus memilih jalan, oh ya aku mau dalam God's tracknya Tuhan. Kita belajar untuk itu. Jauhi dosa sudah pasti. Yang kedua dalam keep on God's track. Di sini dikatakan, Yusuf ngomong, aku punya kuasa atas segala sesuatunya, tapi aku nggak punya kuasa atas istri tuanku. Kita itu jadi manusia ya, tahu diri lah. Tahu diri. Untuk jalan dalam tracknya Tuhan, kita itu harus sadar diri. Bahwa kita itu mungkin sadar diri yang pertama. Kita itu tidak bisa jalan dengan Tuhan, tanpa Tuhan. Untuk jalan dalam kebenarannya Tuhan, untuk jalan kita harus benar-benar menghidupi rohnya Tuhan untuk kita bisa jalan dalam kebenarannya Tuhan. Kita harus tahu dirilah, jangan serakah. Kalau Yusuf ini serakah, mungkin sudah Potifar ini mungkin dia sudah akan tiduri. Dia akan kepingin aku akan menguasai dan aku akan menggantikan posisi Potifar. Mungkin dia akan berpikir seperti itu. Dan dia itu cuma tinggal 1 langkah. 1 istrinya aja yang dia tidak punya kuasa atas istrinya. Semuanya dia punya kuasa. Nah, kita harus ketika tahu kita benar-benar setiap kita jangan serakah. Jangan serakah. Kita tahu diri. Ketika kita memposisikan diri kita, oh iya, ketika aku posisi
aku ini ada di pekerjaan, aku harus memposisikan seperti apa. Ketika aku ini, kan kenapa kok saya ngomong tentang pekerjaan terus? Karena pekerjaan itu hal yang paling gampang dilihat orang kayak gitu loh. Kita mungkin bisa melakukan banyak hal, tetapi ketika kita tidak excellent dalam dunia kita sehari-hari, itu akan menjadikan kita itu batu sandungan buat orang lain. Batu sandungan buat orang lain, kita harus belajar untuk itu. Ayat yang ke-11 dan 12. Ketika ini dikatakan, suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaan rumah, sedang seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Yusuf pun juga tidak melakukan dosa itu ketika tidak dilihat orang. Di sini saya mendapat rema, dilihat dan tidak dilihat orang itu kita harus tetap melakukan hal yang sama. Kalau kita ngomong tentang di gereja, kita itu nyembah Tuhan, ngangkat tangan. Terus misalkan kita sampai tersungkur misalkan kayak gitu. Karena lawatan Tuhan. Tapi ketika kita keluar, kita jadi batu sandungan kita ya. Ketika kita keluar, kita tuh tidak menjadi berkat buat orang. Percuma penyembahan kita. Mendingan kamu di rumah online aja. Nanti ke surganya juga online kayak gitu loh. Kita benar-benar kita belajar untuk ketika kita di gereja apa adanya, ketika saya belajar. Ketika saya ngomong di gereja, ngomong tentang di gereja aku melayani Tuhan. Tuhan aku diberkati nggak berkati, aku tetap mengasihimu Tuhan. Ketika aku di luar sekalinya aku ngecek orang, aku menipu orang. Bukan itu. Yusuf tetap melakukan hal yang sama. Tetap di dalam tracknya Tuhan. Mau nggak mau, kita sebagai orang Kristen, kita bawa Kristen kita itu kemana-mana. Keluarga kita bawa kemana-mana, ke pekerjaan kita bawa ke pelayanan kita, itu tetap sama, nilainya sama, tidak berubah. Amin. Jangan pakai topeng. Saya pernah dengar kalau misalkan saya belajar untuk ketika naik ke panggung ini jangan sampai jangan pakai topeng. Ketika naik ke panggung ini hal yang berat, maksudnya hal yang berat. Kita harus benar-benar belajar untuk ketika kita melayani, ketika kita mungkin hanya welcome home, orang melihat, kita pun di luar juga didapati tetap, orangnya ramah ya, di luar juga tetap ramah. Orangnya ramah ya, sekalinya di luar jadi garongan, kayak orangnya emosian. Saya juga sama, saya belajar. Sampai sekarang saya jatuh, mungkin ada saya jatuh. Saya terkadang bisa emosi. Kalau sudah emosi, saya nggak peduli orang kalau kayak gitu. Tapi saya belajar untuk, saya belajar untuk tetap tidak memakai topeng. Saya belajar kok. Ketika saya ngadepi tukang itu yang paling susah. 1001 macam tukang kayak gitu loh. Saya nggak peduli mau suku apa, mau apa. Ketika dia ada masalah, saya oke. Kita kasih tahu, nggak bisa. Ketika dia terus sudah mau seolah-olah dia mau ngamuk atau apa, saya tunjuk dia. Loh, kamu kenapa? Kamu ngajak apa? Bisa saya bisa gitu. Loh, itu manusia. Tapi saya sama seperti ini. Setiap kita punya kecenderungan untuk kita berbuat dosa. Tetapi gimana kita tetap, aku mau belajar untuk dilihat dan tidak dilihat orang. Aku mau belajar untuk orang itu loh ngeliat aku. Orang itu loh ngeliat Irwin seperti apa. Orang lihat itu satu saat ketika kita ngomong, sama seperti ketika saya ngomong sama istri tukang saya, Irma ngomong, kamu punya anak, tak doakan ya. Dia dengan gampang, tapi tak doakan dengan Tuhanku ya. Kita doakan dalam nama Tuhan Yesus, orang itu gampang untuk terima penginjilan. Kayak gitu loh. Kalau kita pakai topeng, percayalah, kita tidak akan pernah memenuhi amanat agung Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam setiap profesi kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap apapun di keluarga kita belajar yuk.
kita tetap dalam God's track-nya Tuhan. Kita belajar untuk gimana sih berpikir apa yang ketika masalah ini Tuhan akan melakukan apa. Kita belajar untuk itu. Berat. Saya pernah mengalami ketika kelahi sama istri saya. Saya gini juga pernah kelahi sama istri saya. Kalau saya sama kelahi itu kadang ya keras, ngomongnya keras. Kayak gitu loh. Kadang istri saya itu sampai nangis kayak gitu. Cuman gimana kita mau mengalami itu? Kalau sudah posisi gitu, saya pasti gengsi. Sorry ya ma, kayak ngomong kayak gitu. Tapi ada satu titik ketika Tuhan itu benar-benar ngomong sama saya. Oh iya, tinggalkan gengsimu. Saya akhirnya ngomong sama Irma bisa, sorry ya, kayak gitu loh. Dulu bisa 1 minggu kalau saya musuhan. Ketemu, kayak gitu misalnya. Kayak gitu. Tapi lama-kelamaan sudah berkurang waktunya. Nah itu pencapaian kita itu hari ke hari. Kita harus, kadang itu sampai di depan orang pun saya itu kadang itu bisa kelepasan. Tiba-tiba, mah gak bisa mah gitu. Saya bisa kayak gitu. Tapi gimana hari ke hari kita harus bukannya semakin tambah baik, amin. Tetap jalan dalam gastriknya Tuhan. Untuk kita itu tetap setia dalam pengharapan kita janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, faithful in hope itu ngomong tentang apa? Setia dalam kondisi apapun. Setia dalam kondisi apapun. Ketika kita setia, percaya Tuhan gak akan meninggalkan kita. Walaupun kelihatannya akan menyusahkan kita atau kehilangan untung. Bahkan kita ngomong tentang untung rugi ya. Kita buka sama-sama di Daniel. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang 16 sampai yang ke-17. Lihat. Di sini quotes-nya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas dan Tuanku yang Tuanku dirikan. Di sini kita melihat di Daniel, di kitab Daniel ini Sadrak, Mesak, Abednego. Walaupun kelihatannya, oh ya, aku mau untung ini kira-kira berapa miliar lah misalnya kayak gitu. Tapi aku harus belat-belit, belok-belok ke kanan ke kiri misalkan kayak gitu. Gimana kita memperjuangkannya itu? Apakah idolnya kita itu adalah uang kita? Atau kita dihadapkan tentang gimana ketika kita itu mau belajar untuk integritasnya kita itu sedang dilanggar. Integritas, oh ya Kristen ini harusnya kayak gini. Tapi kondisi yang memaksa akhirnya kita harus berjalan melintasi integritas itu. Gimana kita? Apakah kita bisa seperti Sadrak, Mesak, Abednego ini ngomong, sekalipun aku gak diberkati ya, kasarannya gitu ya. Sekalipun aku gak diberkati, aku sekali-kali aku tidak akan meninggalkan Tuhanku. Kayak misalkan kayak gitu. Apakah kita bisa tetap setia dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita? Di sini kita lihat akhir dari Yusuf, dia itu akhirnya dipenjara. Habis jadi budak, jadi orang nomor 2-nya Perdana Menteri kasarannya ya di rumahnya. Dimasukkan penjara lagi. Dengan dosa yang tidak dia lakukan. Percaya enggak? Maksudnya ketika dia melakukan itu kira-kira. Yusuf ini tetap setia dengan katanya Tuhan mau berkati aku. Katanya Tuhan menjadikan aku pemimpin. Kok aku jadi masuk penjara lagi? Bisa enggak Yusuf berpikir gitu? Bisa. Yusuf juga manusia. Ditusuk pasti sakit. Ditusuk tidak berdarah, yaitu juga kadang itu menyakiti hati kita kayak gitu loh. Yusuf ini juga pasti mengalami hal yang sama. Cuman yang membedakan ketika dia dalam hadirat Tuhan,
Tuhan itu yang menjamin kehidupannya loh. Zaman itu ketika orang pemerkosa itu hukumannya adalah hukuman mati. Hukumannya hukuman mati. Tapi kita ada sesuatu yang aneh. Potifar ini kalau kita lihat dia ini pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, orang yang maksudnya berkedudukan tinggi. Orang yang berkedudukan tinggi. Bayangkan sudah kepala pengawal raja, istriku nih loh mau diperkosa. Kira-kira kalau nggak dibunuh sendiri, nggak usah pengadilan, dia pasti akan bunuh sendiri. Kayak gitu loh. Nggak usah nunggu pengadilan, begitu dia ini mau memperkosa aku, blep langsung mati sudah. Kayak gitu. Cuman kayak gitu, benar-benar segampang itu sebenarnya. Tapi kok penyertaan Tuhan itu enggak berhenti sampai situ. Ketika kita kelihatannya, oh ya aku di depan ini mau rugi nih. Aku mau rugi. Kalau aku bisa curi semennya ini, aku bisa ini kayak misalnya. Tapi kita ketika posisi kayak gitu, gimana sikap kita? Gimana sikap kita? Percayalah ketika kita melakukan sama seperti aku tidak akan menjual Tuhanku. Aku tidak akan menjual Yesusku kayak gitu ya. Percayalah, Tuhan itu yang akan menjaga setiap kita. Nah, di sini mungkin Potifar itu melihat rutinitasnya Yusuf. Kita itu enggak bisa, kita kembali lagi itu, kita itu dilihat dari apa yang di depan mata kita. Kita dilihat orang itu, misalkan profesinya kita, misalkan itu sebagai auditor misalkan kayak gitu. Orang itu akan melihat kita, oh iya, gimana sih kamu itu bekerja? Gimana sih kalau kamu yang ngomongnya Kristen, hari Minggu ibadah, CG datangnya on time, CG datangnya nggak pernah bolong. Oh saat teduh kemana-mana bawa Alkitab misalkan kayak gitu. Gimana sih hidupmu itu kayak apa sih? Itu ketika kita terjun di dunia sekuler, dunia bisnis, dunia pekerjaan, semua itu akan dibukakan dalam setiap kehidupan kita kayak gitu loh. Dan ada banyak jalan untuk menuju ke sana, banyak. Nah, yang kita jadi itu apa? Ketika orang itu melihat sampai satu titik, saya pernah mengalami masalah. Semua orang yang gak kenal saya itu, kebanyakan sebagian besar itu percaya, oh ya Irwin pasti melakukan itu. Satu saat gitu, orang melihat sinis lah sama saya. Tapi ada satu orang tiba-tiba itu datang pada saya, itu cuma ngomong kayak gini. Win, aku percaya kok kamu itu gak melakukan itu. Satu orang aja itu mendamaikan hati saya. Kita itu dilihat orang. Walaupun mungkin kalau orang itu tidak melihat kita dengan baik ya. Percayalah banyak orang yang melihat kita itu, oh iya Irwin itu jaganya sampai seperti apa. Setiap kita itu menjaga hidup kita seperti apa. Setia dalam kondisi apapun. Walaupun itu kelihatannya enak. Ditawarkan berbagai macam hal. Kita harus tetap belajar untuk tetap kita, oh iya aku mau tetap setia. Dia mungkin melihat rutinitasnya Yusuf. Saya yakin Yusuf ini juga orang yang dekat dengan Tuhan. Dia kalau saya dulu kerja di perusahaan rokok, saya pernah kerja di perusahaan rokok bagian bangun-bangunkan gudangnya 3 tahun. Orang-orang itu ngelihat saya setiap jam 5 teng saya pulang sih nang gereja misalnya gitu. Terus dia ngomong gereja tok ae katanya gitu. Lah tapi orang itu sebenarnya sedang melihat kejatuhannya saya. Suatu saat ketika saya kepleset gitu, dia itu akan melihat oh orang Kristen itu kayak gitu ya. Kayak gitu loh. Sampai satu titik saya ditawari kerja marketing rokok itu, saya berpikir 2 kali. Ketika saya berpikir, saya ini, dulu saya jadi CGL, saya ngomongnya CG saya itu, jangan ngerokok loh ya, persembahkan tubuhmu kudus, berkenan kepada Tuhan, kayak gitu. Persembahan hidupmu yang sejati loh ya, jangan rusak hidupmu dengan rokok, kok aku jualan rokok misalkan kayak gitu. Jadi hari itu saya pikir saya belum
Belum kepikiran sampai berangkat ke Samarinda, belum kepikiran. Tapi hari itu saya ya sudahlah, aku berhenti. Aku berhenti dari kerjaan itu kayak gitu. Kadang yang saya tahu, Tuhan itu turun tangan ketika kita setia, bahkan menemani kita di saat kita terpuruk. Karena integritas dan akan pasti bawa kita naik lagi. Kita kerinduannya Tuhan adalah Tuhan itu turun tangan ketika kita ada masalah, men. Tapi pastikan masalah itu bukan karena kita tidak setia. Pastikan masalah itu karena, oh iya aku menjaga hidupku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup dalam aku. Misalkan kayak gitu. Benar-benar kita belajar untuk setia dalam kondisi apapun. Amin. Oke. Faithful in hope. Tadi 3. Faithful in hope. Yang pertama, setia dalam perkara kecil. Kita harus dapat dipercaya, kita harus jujur dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, keep on God's track, tetap dalam tracknya Tuhan. Yang ketiga, setia dalam kondisi apapun. Saya cuma mengajak, ayo tetap setia di dalam penantian kita, dalam janji Tuhan. Kita tetap setia, yuk. Kita belajar untuk kita berada dalam tracknya Tuhan, terus setia dalam tracknya Tuhan. Kelihatannya mungkin sama seperti Yusuf ini, 17 tahun dia itu jadi budak. 28 tahun dia itu baru ketemu juru minum dan juru roti. Berarti itu ada 11 tahun. Sebelumnya lagi ketika dia di bawah keluarganya, di bawah papanya, dia itu berapa tahun? Sampai dia akhirnya jadi nomor 2-nya Mesir, berapa tahun? Dia tetap setia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. PAW bisa mempersiapkan diri. Di ayat 21, saya suka dengan ayat ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sama, saya berpikir, kepala pengawal raja pasti punya akses ke penjara. Pasti punya akses. Ketika dia dihukum di penjara, pasti punya akses untuk pukuli orang itu, kayak gitu. Pasti ada akses ke sana. Kayak kemarin itu kita tahu ada yang di penjara, ada yang dipukuli sampai bonyok, ada yang dilumuri tai, apa kayak gitu. Itu kejadian nyata dan itu sama. Orang yang punya power pasti akan melakukan hal yang sama ketika hal itu terjadi. Tapi di sini Tuhan itu ngomong, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Dikatakan the Lord was with him, he showed him kindness. Tuhan itu dalam kesetiaan kita ketika kita mengiring Tuhan. Tetaplah setia. Kalaupun kita belum dapat janjinya Tuhan, kalaupun itu kita masih sengsara, kalaupun kita masih terpuruk, kita lebih menantikan kindness-nya Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kebaikan Tuhan itu yang menjaga kehidupan kita itu tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Merasakan, oh ya aku Tuhan itu masih menyertai aku, kayak gitu loh. Damai sejahtera itu, kebaikan Tuhan itu nggak mesti spektakuler. Nggak mesti spektakuler, tapi mendatangkan damai sejahtera. Ayo sama-sama yuk. Saya mau cerita sedikit akhir tutup khotbah saya. Kita sama-sama di dunia bisnis, kita sama-sama di dunia profesional. Kecuali kalau ada, kemarin kan Kopilip ngomong masih butuh banyak 300 gereja lokal, masih butuh banyak full timer. Kalau yang mau daftar full timer juga bisa kayak gitu ya. Tapi kita sama-sama di dunia bisnis, kita fokus dengan apa yang ada. Sama seperti Koan ngomong kemarin, fokus di depan mata. Kalau Tuhan percayakan bisnis ini, kita belajar untuk kita pegang ini. Kalau kita belajar, kita jadi profesional, pegang apa yang di depan mata kita, itu belajar untuk buat semuanya itu jadi perfect. Walaupun itu susah, tapi pasti bisa
diusahakan kayak gitu loh. Saya ceritanya satu saat sore-sore, mungkin baru seminggu yang kemarin kali. Seminggu yang kemarin ada satu prinsipal telepon saya. Ini yang biasanya terjadi pasti di dunia bisnis itu ada kayak gitu. Ada prinsipal telepon saya, terus habis itu dia ngomong, oh ya bisa bikinkan ini. Ini tokonya nanti banyak ini toko A, toko B, toko C, toko D. Jadi dia sudah kasih gambaran besarnya kayak gitu loh. Enggak cuman toko ini aja, tapi nanti berkelanjutan. Terus habis itu, oh iya bisa apa gitu ngobrol-ngobrol. Terus habis itu terakhir dia itu ngomong gini, bisa kasih fee saya 5%, up kan jadi 5% ya. Terus dia ketawa-ketawa. Terus dia ketawa-ketawa, terus habis itu saya manusia saya ngomong, oh iya bisa, saya bilang gitu. Habis itu ditutup. Saya ingat khotbah saya kemarin. Waduh, ini integritas lagi. Saya bilang gitu. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini kemarin malam, saya finalkan lagi. Saya tiba-tiba waduh Tuhan, ini kok nggak enak ya di hati kayak gitu loh. Pilihan. Saya mungkin kehilangan beberapa toko itu ya sudah, Tuhan bisa gantikan lah. Saya malam itu saya ngomong sama orangnya, Pak saya nggak bisa mark up, aku bilang gitu. Itu setelah 1 minggu, karena mungkin saya masih greedy ya, masih serakah ya. Jadi saya ngomong sama orang itu, saya WA orang itu, Pak saya nggak bisa kasih 5% Pak, saya kasih 10%. Oh enggak, saya ngomong gitu. Saya nggak kasih 5% Pak. Saya nggak bisa kasih, saya nggak bisa janjikan apa-apa. Saya ngomong kayak gitu. Nggak apa-apa ya, sorry ya. Nanti kalau misalkan memang sudah terjadi semua, saya bisa kasih ya semampu saya. Tapi saya nggak menjanjikan apa-apa. Saya ngomong kayak gitu. Saya belajar untuk itu. Walaupun kelihatannya kalau setelah saya WA, saya pikir-pikir kok masih menjanjikan sesuatu ya, saya pikir gitu. Mungkin masih belum sempurna. Tapi saya belajar untuk dalam kondisi kita, percaya. Ketika kita ada di dunia bisnis kita, ada banyak, misalkan saya dulu kerja ya. Oke jam 8 tank, absen. Saya bilang gitu. Saya pergi sama bos, bos makan pagi dulu. Saya makan pagi sama bos saya. Jam 8, jam 9 baru balik kantor. Ngapain, aduh ngantuk aku. Saya gitu. Ngantuk aku sudah, saya panggil anak buah saya. Ayo antarin aku ke mana? Ke site ini. Saya tidur, dia yang nyetir, saya memang kerja yang niatin kerjaan. Memang kerjaan saya ngawasi bangunan sih waktu itu. Tapi tendensi saya beda. Saya nggak benar kayak gitu loh. Nggak benar. Loh, dalam dunia bisnis, dunia pekerja banyak hal yang bisa itu terjadi. Tapi yang saya mau ajarkan, saya ini sama dengan Bapak Ibu. Saya ini sama dengan Bapak Ibu yang punya tawaran itu. Minta orang markup harga lah, minta orang kita punya mangkir lah, kita punya oh ya, kalau misalnya ada gini. Win, sudah selesai Win kerjaannya. Kerjaannya ini belum selesai nih misalnya. Pilihannya kita ngomong, oh ya sudah bos, sudah selesai bos. Bisa jadi kayak gitu. Atau kayak kita ngomong, Pak, saya belum selesai. Terus kita dimaki-maki orang. Itu pilihan kita. Bagaimana kita itu berjalan, kita belajar untuk yuk sama-sama kita semakin setia dengan Tuhan. Kita belajar hari ke hari. Percayalah janji Tuhan dalam kehidupan kita akan digenapi Tuhan. Karena Tuhan melihat kesetiaan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mendingan kita tidak diberkati daripada kita kehilangan Tuhan. Mendingan seperti Daud. Semua boleh kau ambil Tuhan, tapi aku jangan pernah romohi pergi daripadaku. Yuk kita tetap sederhana yuk. Kita tetap sederhana, kita tetap setia, kita menantikan Tuhan.